dengan saya, Dedi Kurniawan, pada YouTube channel saya, Call Deku and Request, di mana saya, Deku, akan memperkenalkan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam berbagai proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Pada Moodle series kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah fitur atau sebuah modul pada Moodle yang dapat digunakan untuk activity atau classroom activity yang bernama workshop. Nah, apa itu workshop? Mari kita langsung saja ke browser kita. Nah, saya sudah login sebagai teacher pada kelas saya. Nah, kita akan memperkenalkan sebuah modul yang bernama workshop yang dapat digunakan untuk melakukan peer assessment. Jadi bagi kita yang biasa melakukan peer assessment, kita tahu bahwa peer assessment biasanya dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama ada submission atau pengumpulan tugas, dan tugas ini direview atau dibahas atau dinilai oleh teman sejawat kita. Nah, Moodle memiliki sebuah modul khusus untuk itu yang bernama workshop yang hari ini akan kita demonstrasikan pada video ini. Baik, kita langsung saja. Seperti biasa, untuk menambahkan sebuah modul, kita harus berada dalam mode edit. Maka kita klik gear, kemudian turn editing on. Nah, kalau sudah siap, kita akan menambahkan modul dengan mengklik link add an activity or resource. Oke, setelah kita klik, kita cari letaknya agak di bawah, W, workshop. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa workshop activity module enables the collection, review, and peer assessment of students' work. Jadi kita melakukan pengumpulan tugas di sini, kemudian review dan peer assessment atau penilaian. Nah, setelah selesai memilih workshop, kita klik add di bawah. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pengaturan. Saya juga akan menjelaskan beberapa setting-setting baik yang wajib maupun yang opsional. Yang wajib kita isi di sini adalah nama, misalnya saya beri nama workshop 1. Nah, kemudian saya akan berikan sedikit description. Ini tidak wajib, opsional sifatnya, tetapi akan sangat membantu untuk anak-anak kita memahami apa yang diinginkan di sini. Use this activity, submit work and review. Nah, ini singkat saja sebagai contoh. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah grading. Grading karena kegiatan ini terdiri atas dua tahapan besar, yaitu pengumpulan tugas dan kemudian review, maka kita bisa membagi nilai yang didapatkan oleh anak-anak ini ke dalam dua kelompok besar, yaitu pertama nilai untuk submissionnya yang akan didapatkan dari teman sejawatnya, dan yang kedua adalah nilai untuk assessment. Jadi kalau saya mengumpulkan tugas, maka saya akan mendapatkan dua macam nilai. Satu nilai karena saya sudah mengumpulkan tugas saya, yang nilainya didapat dari teman-teman sekelas. Kemudian yang satu lagi adalah karena saya sudah melakukan review untuk teman-teman. Jadi misalnya saya ditugaskan untuk mereview 2 orang teman, dan saya hanya melakukan satu saja reviewnya, maka nilai saya tidak sampai 20, tetapi hanya setengahnya saja. Nah, secara default biasanya di workshop ini nilai yang diberikan adalah 80% untuk submission dan 20% untuk assessment. Tapi kita bisa mengatur pembagiannya, misalnya kita atur menjadi hanya poin untuk submission, kemudian 2 poin untuk assessment ya. Nah, ini terserah pada kita. Bahkan kita bisa mengatur passing grade-nya. Misalnya untuk submission harus dapat minimal 6 dari 10 misalnya. Itu terserah kita. Bisa diabaikan saja kalau mau. Kemudian yang berikutnya adalah submission setting. Sini kita bisa memberikan instruksi atau petunjuk. Ya, ini kita tulis write a paper of 5 to 7 page long. Ini contoh saja ya. Dan sifatnya opsional, berarti bisa diabaikan walaupun mungkin akan sangat membantu untuk anak-anak memahami apa yang harus dilakukan. Kemudian ada dua macam submission yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, kita bisa meminta anak-anak menulis
uh, teks secara online, jadi langsung di teks editor yang disediakan. Oke, bisa berbentuk essay, kalimat atau apa. Kemudian yang kedua bisa berbentuk attachment. Ya, ini juga mungkin saya pikir yang cukup lazim, di mana kita biasa meminta anak-anak membuat sebuah paper, sebuah makalah, kemudian makalah ini disubmit ya, berbentuk PDF atau Word. Ya. Nah, bahkan kita bisa mengatur supaya ini diwajibkan. Gitu, ya. Oke. Oke, jadi bisa kita wajibkan atau kita tidak wajibkan. Kalau saya wajibkan online text berarti dia wajib untuk menulis online text, boleh mensubmit paper juga sekalian atau boleh juga tidak karena dia tidak wajib. Oke, saya matikan sementara karena saya ingin demonstrasi saja. Kemudian kita bisa mengatur jumlah attachment yang diperlukan, yang dibolehkan. Defaultnya 1. Kemudian kita bisa memastikan submissionnya dikumpulkan dalam bentuk yang kita inginkan. Misalnya saya hanya boleh anak-anak membuat PDF misalnya, bisa kita atur di sini. Kemudian attachment size-nya juga bisa diatur. Kalau saya biasanya mengatur sekitar 1 MB, saya pikir sudah cukup untuk file. Oke. Nah, kemudian ada setting untuk late submission. Jadi apakah kita mengizinkan anak-anak mengumpulkan tugas setelah tanggal tenggat untuk submissionnya selesai atau tidak. Biasanya saya tidak mengizinkan mereka untuk mengumpulkan telat karena nanti akan ada fase kita mengalokasikan tugas ini untuk direview, sehingga kalau ada yang terlambat satu saja itu bisa mengakibatkan mengakibatkan kebingungan atau kesulitan karena ada anak-anak yang tidak teralokasikan untuk review. Jadi ada saja kemungkinan salah satu dari paper itu tidak mendapatkan reviewer sehingga dia tidak mendapat nilai. Nah, oleh karena itu saya biasanya tidak mengizinkan anak-anak untuk mengumpulkan tugas terlambat. Oke. Nah, kemudian kita lihat di assessment setting kurang lebih sama. Misalnya kita berikan instruksi singkat saja contoh. Kemudian kita bisa juga mengatur self assessment. Jadi kita kalau kita hidupkan di sini, kita bisa anak-anak bisa mereview papernya sendiri. Jadi selain mereview paper temannya, dia juga dibolehkan untuk mengakses tugas sendiri ya. Saya disable dulu di sini. Kemudian jenis feedbacknya, feedback yang diinginkan itu adalah berbentuk nilai, form atau rubrik nilai yang harus diisi. Tetapi kita juga bisa meminta mereka untuk memberikan verbal adjudication atau komentar verbal ya, dan ini sifatnya opsional tapi kita bisa paksa mereka untuk memberikannya atau wajibkan memilih enable and required. Oke, saya buat opsional saja. Kemudian di sini adalah bagian conclusion yang akan anak-anak baca ketika sudah sampai pada tahapan workshopnya. Jadi kita memberikan ucapan penutup dan ini biasanya sangat baik. Okay. Nah, kemudian ada pilihan example submission. Jadi untuk tahap awal biasanya anak-anak membutuhkan contoh. Jadi kita bisa membuat semacam flow di mana anak-anak diminta untuk mengakses satu contoh submission sebelum dia benar-benar memberikan untuk temannya, karena pengalaman saya menunjukkan bahwa kadang-kadang ada anak-anak yang tidak atau belum biasakan untuk secara kritis menilai atau mengevaluasi pekerjaan temannya sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menilai. Jadi di sini kita bisa berikan satu contoh submission, kita berikan kesempatan mereka menilai lalu membandingkan dengan nilai yang kita berikan untuk mengetahui atau untuk membandingkan objektivitas penilaian. Karena anak-anak belum dilatih untuk review biasanya sering subjektif berdasarkan perasaan atau kesukaannya sendiri tanpa memastikan bahwa memang kriteria penilaian sudah dipenuhi. Oke, nah kita bisa lakukan ini dengan mengklik example submission atau boleh juga tidak. Kemudian yang berikutnya perlu diatur juga adalah availability atau timeline atau periodnya, di mana karena tugas ini, workshop ini terdiri atas 2 tahap, kita bisa mengatur kapan anak-anak boleh mengumpulkan tugas, kapan deadline-nya untuk pengumpulan tugas,
kemudian kapan dia boleh mengakses sampai kapan gitu ya. Jadi kita bisa mengatur empat ini. So boleh kita disable saja, kita biarkan saja karena kita bisa mengatur nanti bisa mengatur fasenya secara manual. Oke. Nah, misalnya contohnya kalau kita ingin anak-anak mengumpulkan mulai tanggal 21, misalnya mulai dari jam 8 pagi. Oke, sampai dengan ini submission deadline-nya misalnya tanggal 24 pada jam yang sama misalnya. Dan kita bisa mengatur juga kapan assessment-nya. Jadi saya biasanya praktiknya adalah assessment dilakukan setelah anak-anak selesai submission. Karena itu makanya saya tadi mengatakan saya tidak pernah buat aturan misalnya boleh mengumpulkan tugas terlambat karena nanti akan mengganggu flow assessment-nya. Jadi open assessment form-nya bisa dimulai pada tanggal 24 misalnya juga misalnya 8 atau 5 menit setelah pengumpulan selesai. Jadi bisa kita atur demikian. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur sampai kapan anak-anak harus tes ini. Misalnya kita beri waktu 1 hari. Oke. Nah, ini. Dan kita bisa mengenable switch to the next phase ini sehingga kalau jam 8 sudah lewat, 8.01, maka otomatis dia akan masuk ke bagian assessment, fase assessment. Nah, ini bisa kita atur demikian, tapi kita juga bisa mengoverride-nya nanti dengan mengatur atau mengelola assessment phase-nya secara manual ya. Ini adalah pilihan kita. Makanya saya biasanya dalam penerapan atau penggunaan workshop ini saya memang betul-betul mengatur supaya assessment dan submission-nya itu berjalan mengikuti flow timeline. Jadi artinya kita mungkin agak terpaksa harus meninggalkan anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Juga melatih mereka untuk berdisiplin dengan jadwal gitu ya, dan karena juga nanti akan mengganggu teman-teman yang lain. Jadi ini selain mengajarkan critical thinking, saya melihat juga mengajarkan tanggung jawab sebagai sebuah soft skill yang diwajibkan. Nah, saya pikir demikian pengaturannya. Yang lain-lain itu adalah pengaturan tambahan yang boleh kita abaikan untuk sementara. Saya akan simpan pengaturan ini. Saya tinggal klik save and return to the course. Kalau masih ada perubahan, kita bisa kembali mengeditnya di sini, edit setting, ya, sebagai kalau ada perubahan. Oke, saya pikir kita stop dulu untuk setting. Kita akan matikan editing. Nah, ini adalah workshop yang sudah ada tadi, workshop 1. Kalau kita klik sebagai teacher, di sini tampilannya, di sini ada fase-fase ya, ada phase di sini. Nah, fase ini tadi sudah dijadwalkan, artinya ada tanggal, ada jamnya, ya. Nah, tetapi kita bisa, saya katakan tadi bisa mengoverride ini secara manual pengaturan waktunya, ya. Misalnya sekarang kita berada di setup phase. Untuk memulai submission untuk anak-anak supaya bisa submit, kita harus mengklik switch to the submission phase di sini. Oke, maka dengan warnanya yang digelapkan ini menunjukkan bahwa ini sudah pada tahapan submission. Nah, tapi sebelum untuk kita bisa melakukan submission, kita harus membuat dulu formnya karena workshop ini menggunakan form analitik untuk penilaian. Jadi kita harus menyiapkan dulu form. Jadi komponen atau kriteria apa penilai ini harus diberikan. Nah, kita lihat di bagian setup phase ini ada bagian edit assessment form yang ini. Kita klik dulu. Nah, ini adalah kriteria atau aspek yang harus dinilai oleh anak-anak. Kita berikan deskripsinya. Jadi misalnya saya ingin anak-anak menilai tugas ini dari 2 komponen. Satu komponen bahasa. Misalnya kita tuliskan language. Ya. Kemudian kita pilih jenis skalanya apa, apakah point atau scale nilainya. Biasanya saya menggunakan point karena point bisa dihitung rata-ratanya, sedangkan scale hanya ditunjukkan levelnya saja, misalnya level baik, bagus, kurang bagus, dan segala macam. Oke, kemudian misalnya saya berikan maksimum grade-nya 5. Kemudian weight ini untuk pembobotan. Jadi misalnya ada satu komponen kriteria nilai yang lebih tinggi bobotnya daripada yang lain, walaupun sama-sama dapat nilai 5, tapi bobotnya beda. Ini bisa kita atur. Defaultnya adalah 1, jadi sama. Kemudian aspek kedua yang ingin anak-anak nilai misalnya adalah konten. Oke, saya berikan nilai 5 poin.
dan yang kemudian adalah aspek misalnya teknologi. 3 ini poinnya juga 5 poin. Nah, kita bisa menambahkan aspeknya atau bahkan mengurangi. Jadi kalau kita tidak isi, aspek itu tidak digunakan, tapi kalau kita mau tambah, misalnya saya ingin ada 5 kriteria penilaian, nah itu bisa kita tambahkan dengan blank for 2 more aspect dan seterusnya. Oke, nah ini kira-kira tampilan formnya. Ya, kita akan selesai dengan ini, kita klik save and close. Nah, di sini checklistnya sudah berubah menjadi hijau, menunjukkan bahwa formnya sudah siap untuk digunakan. Ya, tanpa form ini anak-anak tidak bisa memberikan penilaian, oleh karena ini wajib diisi atau disiapkan terlebih dahulu. Oke, nah kalau sudah siap dengan ini, ya kita bisa pindah ke submission phase. Nah, di sini ada centang tanda silang merah menunjukkan ada bagian atau komponen yang belum disiapkan. Nah, itu adalah mengenai alokasi. Jadi allocation itu adalah metode untuk membagi tugas. Jadi misalnya satu orang anak kita minta untuk mereview 2 orang temannya. Sekarang pertanyaannya siapa yang mau direview dan sebaliknya. Nah, ini adalah urusan allocation ya. Mari kita klik untuk melihat bagaimana. Kita lihat allocation ada beberapa macam ya cara. Ya, pertama namanya manual allocation, yaitu kita secara manual menunjuk orang-orang atau anak-anak untuk menilai temannya. Jadi misalnya saya secara manual mengatur si A harus mereview B, B harus mereview C, C harus mereview D dan segala macam. Ini adalah cara manual, ya. Nah, tetapi kemudian kita juga mungkin akan kerepotan kalau seandainya yang kita alokasikan adalah anak dengan jumlah yang banyak. Misalnya kita lihat di sini saya punya 15 orang siswa. Kalau misalnya 30, 40 mungkin akan sangat repot karena kita harus secara manual mengatur ini satu persatu. Nah, maka kita punya yang namanya random allocation. Kita bisa mengalokasikan anak untuk mereview jumlah orang teman. Kita bisa atur misalnya ini misalnya number of review-nya 5 per submission. Ini artinya satu submission itu akan dinilai oleh 5 orang teman. Ya, atau kita bisa menggunakan per reviewer. Jadi satu orang reviewer itu misalnya kita minta untuk mengakses 2 orang temannya. Saya biasanya menggunakan pendekatan JAMA ini, artinya satu paper harus direview oleh lebih dari satu orang. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan nilai rata-rata. Jadi misalnya satu orang anak dinilai oleh 3 orang temannya, lalu oleh karena itu nilai yang dia dapat yang 80% tadi itu adalah merupakan akumulasi atau rata-rata dari nilai yang diberikan temannya. Jadi ada yang memberikan nilai 7, ada yang memberikan 6, ada yang memberikan 7, dan dia dapat 6,33. Nah, ini adalah nilai yang akan dia dapatkan secara total. Oke. Nah, oleh karena itu saya biasanya menggunakan pendekatan JAMA ini supaya artinya nilai yang didapatkan adalah nilai yang lebih objektif karena didapatkan dari rata-rata nilai. Kemudian kita bisa mengatur, ada 3 pengaturan di sini, boleh kita abaikan, tapi misalnya saya membuat kelompok itu dalam tugas itu dalam kelompok atau dalam grup, kita bisa mencegah anak-anak menilai teman dalam satu kelompok yang sama. Kita hidupkan. Remove allocation itu untuk menghapus kalau seandainya alokasi sudah dilakukan sebelumnya, sehingga orang anak yang sudah terjadwal untuk menilai mungkin kita pindahkan atau kita tukar reviewnya kepada orang lain. Nah, ini bisa. Kemudian participants can assess without having submitted anything. Ini kita atur supaya anak-anak bisa menilai walaupun dia tidak mengumpulkan tugas. Karena kadang-kadang ada beberapa yang mungkin lalai atau tidak sempat atau tidak bisa mengumpulkan tugas pada waktunya, sehingga dia tidak mendapatkan nilai atas submission, tapi dia juga berarti kalau tidak diberikan kesempatan review, dia juga tidak dapat nilai untuk reviewnya. Ya. Nah, atau sebaliknya anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas karena dia kebetulan reviewernya tidak mengumpulkan tugas juga, dia tidak dapat nilai. Nah, ini akan merugikan biasanya. Oleh karena itu saya biasanya klik participants can assess without having submitted anything, supaya setiap yang siswa dapat kesempatan untuk menilai ataupun dinilai. Oke.
Self assessment tadi sudah di disable, jadi kita tidak bisa mengatur self assessment di sini. Kita klik save changes, ya. Nah, di sini alokasi sudah kita buat, tetapi memang belum disubmit karena kebetulan anak-anak ini belum mengumpulkan tugas. Jadi nanti kalau sudah kumpul tugas secara random, begitu assessmentnya mulai, dia akan secara otomatis akan teracak tugasnya langsung diberikan kepada anak tertentu untuk direview dan sebaliknya. Ya, kita juga bisa menggunakan namanya schedule allocation. Kalau schedule allocation ini sehingga pada tahap ketika submission itu berakhir, maka otomatis anak-anak ini mendapatkan tugas sesuai aturan kita. Nah, yang random tadi bedanya, kalau random itu bisa kita lakukan setelah seluruh anak-anak mengumpulkan tugas. Kalau schedule ini bisa kita lakukan bahkan sebelum mereka mengumpulkan tugas. Ya. Nah, misalnya saya berikan aturan di sini automatically allocate submission, dan oke, kemudian seperti saya tunjukkan tadi, misalnya saya ingin satu orang anak itu dinilai oleh 3 orang temannya, kemudian kita remove ini, dan kita klik participant can assess without having submitted anything. Jadi, nah kalau sudah dibuat random seperti ini, maka nanti begitu fasenya berubah dari fase assessment, dari fase submission menjadi assessment, maka setiap anak akan mendapatkan tugas. Saya kembali lagi ke tampilan fase. Di sini allocation-nya belum terjadi karena belum ada yang submit. Oke, tapi kalau kita rubah menjadi assessment phase, maka kita bisa langsung lihat pembagian tugasnya. Nah, saya akan coba untuk switch to the next phase. Oke, itu kita klik continue, maka allocation-nya tadi sudah langsung terjadi. Kalau kita lihat di sini, kita lihat anak-anak ini namanya, kemudian ini adalah submission-nya, karena belum ada satupun maka kosong di sini, dan ini adalah nilai yang dia terima, grades received. Ini nilai dari teman-teman, sedangkan ini grades given adalah nilai yang diberikan kepada temannya. Jadi istilahnya itu saling silang gitu ya. Nah, selesai dengan ini, kita bisa lanjutkan dengan evaluation phase. Pada evaluation phase ini kita bisa langsung memberikan nilai atau mentotal nilai yang diberikan. Jadi misalnya assessment tadi sudah diisi semua, ketika kita klik switch to evaluation phase, mereka bisa langsung melihat nilainya. Ya, kita contohkan saja walaupun ini belum terjadi. Oke, ini kemudian conclusion sudah siap. Ketika kita close workshop, maka anak-anak ini langsung mendapatkan nilainya. Ada 2 nilai tadi, yaitu nilai atas submission dia yang diberi nilai oleh teman, dan nilai atas usaha dia untuk mengakses teman-temannya. Oke, saya pikir itu cara penggunaan workshop dari sisi teacher. Sekarang saya akan menggunakan satu ini workshop example untuk menunjukkan bagaimana proses itu terjadi. Nah, sekarang saya masuk ke sini, kita masukkan dulu ke submission phase. Saya akan logout dan akan kembali login sebagai student untuk menunjukkan bagaimana proses ini terjadi. Ya. Nah, saya sudah masuk sebagai student, saya akan masuk ke kelas saya, tes kelas tadi. Oke. Kemudian saya akan masuk ke workshop example untuk melihat status saya. Nah, di sini dalam workshop example ini si anak ini sedang berada dalam submission phase, dia boleh mensubmit tugasnya sekarang. Nah, ini adalah tampilan siswa. Jadi untuk memulai submissionnya kita tinggal klik start preparing your submission. Kemudian di sini diminta 2, satu memberikan judul, misalnya lalu di sini karena tadi yang diwajibkan adalah submission berbentuk online text, maka anak harus berikan. Ini contohnya, jadi dia bisa langsung menuliskan
Saya berikan contoh saja. Nah, kemudian kita juga bisa minta mereka untuk submit berbentuk paper, misalnya PDF atau Word yang kita upload ke sini, unggah di sini, tapi itu kita tidak wajibkan tadi. Oke, saya sudah selesai dengan submission. Nah, saya akan kembali dulu sebagai teacher. Saya sudah masuk sebagai teacher, saya masuk kembali ke bagian workshop. Nah, di sini submission phase-nya sudah kita anggap selesai. Misalnya saya ingin masuk ke dalam assessment phase, maka saya tinggal klik switch to the assessment phase. Oke, kemudian klik continue. Nah, di sini kalau kita lihat allocate submission-nya masih ditandai merah karena belum terjadi submission, belum terjadi allocation. Maka tadi kita tunjukkan misalnya bisa menggunakan schedule allocation atau random. Saya akan menggunakan random allocation di sini. Saya masuk dulu ke allocation, kemudian saya gunakan random. Di sini kita atur misalnya satu orang anak harus mereview, satu submission itu harus direview oleh 3 orang anak. Oke, kita ini. Dan saya tentang remove current allocation, pastikan tidak ada yang mendapat alokasi sebelumnya. Kemudian participants can access without having submitted anything. Nah, ini akan muncul daftar nama di mana di sini terjadi persilangan. Jadi satu orang anak diberikan tugas, misalnya satu orang ini mendapat tugas untuk review 3 nama temannya. Oke, berarti alokasi sudah selesai. Kita tinggal save changes. Kita balik lagi ke workshop example. Nah, sekarang allocate submission-nya sudah dicentang hijau, berarti sudah oke. Ya. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, maka kita bisa langsung meminta anak-anak untuk melakukan assessment. Saya akan kembali lagi ke dalam akun siswa. Melihat. Nah, sekarang kalau mereka kembali ke workshop example tadi, kita sudah bisa melihat bahwa di sini dia sudah ditugaskan untuk mengumpulkan atau untuk mengakses 3 orang, 1, 2, 3, ya. Caranya dengan tinggal klik access. Di sini dia harus memilih aspeknya. Misalnya untuk aspek bahasa dia beri misalnya 7, aspek konten dia berikan 5, ya. Dan seterusnya. Oke. Dan di sini adalah feedback, overall feedback. Kalau diwajibkan dia harus diisi, kalau tidak ya bisa dilewati. Jadi saya tidak Kemudian nah, ini sudah ditandai, ini sudah berarti sudah selesai di assess. Tinggal assessment untuk orang kedua. Dan seterusnya. Oke. Kalau si anak tadi berubah pikiran, dia bisa mengedit nilainya dengan mengklik reassess. Kan? Nah, ini berarti sudah selesai. Sekali lagi dikatakan tadi bahwa nilai yang wajib itu adalah nilai, tapi kita bisa meminta mereka untuk memberikan verbal adjudication sehingga penilaiannya jadi lebih berarti. Tentu saja anak-anak ini harus dilatih. Oke, saya akan coba login sebagai satu anak lagi untuk mencobakan kembali assessment-nya dan juga untuk nanti supaya nilai yang kita dapatkan juga lebih beragam. Oke, masuk ke workshop examples. Oke, nah di sini lagi-lagi dia sudah diberikan tugas untuk mengakses 3 orang anak. Dan secara cepat saja. Kita bisa klik save and next supaya bisa masuk ke tugas teman yang berikutnya. Di save and show next. Nah, kalau dilihat di sini berarti dengan tombol reassess ini menunjukkan semua sudah diberikan nilai. Ada kata-kata already graded. Ini berarti tugas dan dia sudah selesai. Saya sekarang akan kembali sebagai
teacher. Setelah saya sorry. Nah, kalau diperhatikan, kita sudah bisa melihat angkanya di sini. Ini menunjukkan bahwa nilai si peserta ini tadi sudah diberikan oleh temannya. Yang ini berarti menunjukkan belum diisi, ya. Bahkan kita bisa melihat tren cara seorang siswa atau seorang murid menilai dan melihat bagaimana dia memberikan nilai pada temannya. Karena dalam pengalaman saya kadang-kadang kalau belum dilatih, peserta didik kita ini kadang-kadang kesulitan memberikan nilai secara objektif dan konsisten. Oke. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, maka saya bisa masuk ke namanya grading evaluation phase. Kalau sudah saya klik switch seperti ini, maka si siswa tadi sudah tidak boleh lagi melakukan assessment. Ini sudah selesai fasenya. Dan kalau saya klik close workshop, ini kita lihat bahwa nilainya bisa langsung ditunjukkan hasilnya di kan. Ini saya akan tunjukkan. Nih, jadi nilainya sudah dapat dilihat, dapat ditampilkan, baik nilai yang diberikan maupun nilai yang didapat dari teman-teman yang lain. Oh ya, mungkin saya perlu melakukan kalkulasi dulu sebentar di sini. Oh, sorry. Saya akan. Nah, di sini ada grading evaluation method dan calculation. Ini tadi saya terlewat tadi. Jadi ketika dalam fase evaluation ini, grading evaluation ini, kita bisa menetapkan semacam pengaturan. Jadi artinya begini, misalnya kadang-kadang ada siswa yang tidak objektif memberikan nilai, misalnya karena temannya bagus. Kita bisa memastikan bahwa mereka memberikan nilai secara objektif, mengajarkan mereka, tapi juga memberikan yang penalti kalau mereka melanggar. Jadi misalnya begini, ada satu paper dinilai oleh orang, satu memberikan 60, sedangkan yang satu lagi memberikan 80. Jadi ada gap yang lumayan jauh. Ini menunjukkan bahwa terjadi proses yang tidak objektif. Nah, kita bisa memberikan penalti pada asesor ini tadi, pada reviewer ini tadi, dan menetapkan comparison of assessment-nya. Jadi ada algoritma yang diterapkan oleh Google, sehingga kalau nilai yang diberikan tidak objektif, misalnya rata-rata yang didapatkan hanya 60, tapi ada satu orang siswa yang memberikan nilai 80, maka nilai 80 ini akan diredusir, jadi tidak sampai segitu, dan si penilai juga akan mendapatkan penalti dengan pengurangan nilai untuk assessment. Ya, kita bisa membuat misalnya very strict, secara umum ini fair, jadi nilainya rata-rata. Kita buat misalnya very strict, maka akan ada penalti yang cukup besar untuk seorang anak yang memberikan nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding ratanya. Kita klik recalculate grades. Nah, di sini baru nilainya ditampilkan. Ini adalah nilai yang didapatkan. Jadi nilai 60 ini didapatkan karena paper si hobi ini tadi misalnya dinilai oleh satu orang, dapat nilai 60. Nah, ini 52 ini didapatkan dari 48 ditambah 56 dibagi 2 karena yang nilai adalah orang, dan seterusnya. Ya, dan ini adalah nilai yang didapat dari assessment. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal klik close workshop. Kalau perlu kalkulasi ulang, kalau misalnya ada nilai yang terlambat, maka kita bisa lakukan kembali switch ke fase sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa fase-fase ini bisa kita atur secara manual, kita bisa bolak-balik ke fase sebelumnya atau maju ke fase sudahnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, nah, kalau kita lihat nanti, kita lihat hasil yang sudah didapatkan oleh peserta ini, kita bisa lihat di bagian grades, mereka bisa langsung lihat nilai mereka. Saya akan tampilkan report ya. Saya akan lihat dulu nilai ini. Nah,
Sini dia sudah mendapatkan nilai untuk assessment, tapi karena dia tidak submit maka nilainya 0. Kita akan coba lihat satu lagi. Ini yang salah satu yang tidak mendapatkan nilai. Nah, ini dia. Jadi nilainya langsung terekam di rapornya atau di grades-nya, termasuk persentase ketercapaiannya. Oke. Nah, jadi demikianlah kira-kira cara penggunaan workshop untuk melakukan tugas peer review yang sangat menarik, sangat bagus untuk dilakukan. Saya katakan tadi beberapa poin penjelasan saya bahwa memberikan kesempatan anak melakukan peer review dapat membantu mereka mengasah mereka untuk mengembangkan beberapa soft skill, misalnya critical thinking, kemudian juga kejujuran atau honesty, dan juga kemudian juga disiplin, karena kita bisa mengatur workshop ini dalam timeline yang fix, yang pas, ya, sehingga tidak bisa. Artinya ada rasa tanggung jawab juga yang dibangun di situ untuk memberikan nilai, karena kalau seorang anak tidak memberikan nilai maka akibatnya nanti temannya yang tidak akan nilai hanya karena tidak direview. Saya pikir itu saja penjelasan saya tentang workshop. Semoga bermanfaat bagi kita. Kelas kita dalam hal. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kembali lagi like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update dan notifikasi video-video terbaru saya. Anda juga bisa membuat request kepada saya kira-kira konten apa atau video apa yang bisa saya siapkan untuk pada masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Esther Trakol, Promoting Computer Assisted Administrating